Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. dari Universitas MA. Kepadanya kami persilahkan. Mantap lah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-13 Ramadan ini. Allah masih memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyam Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian silakan fokus. Ustaz diberitahu nanti ada kuis di akhir. Siapa yang bisa jawab akan diberi hadiah. Ya. Baik. Judul tausiah malam ini adalah pendidikan dari ibadah Ramadan. Ya, Ustaz ulang sekali lagi. Judul tausiah malam ini pendidikan dari ibadah Ramadan. Dari ibadah Ramadan yang kita lakukan itu terdapat berbagai macam nilai pendidikan penting kepada kita. Yang mana kalau nilai-nilai pendidikan ini betul-betul kita renungkan, kita amalkan, maka itulah yang menjadikan kita orang bertakwa. Sebagaimana tujuan utama dari puasa. Apa saja pendidikan dari bulan puasa ini kepada kita? Pertama, Ramadan mendidik kita untuk senantiasa merasa diawasi Allah. Ya. Ramadan ini mendidik kita untuk senantiasa merasa diawasi Allah. Apa buktinya? Siang hari Ramadan kita lapar, kita haus. Bagi ahli hisab pengen hisab, pengen merokok gitu. Kalau kita mau makan, kalau kita mau minum, kalau perokok mau merokok, kira-kira siang Ramadan bisa nggak? Sembunyi dari orang bisa nggak kira-kira? Bisa. Kita bisa makan minum di rumah kita, ya. Bagi perokok dia bisa merokok mungkin di dalam rumah dia. Kenapa dia tidak melakukan itu? Padahal dia lapar, padahal dia haus. Dia tidak melakukan itu walaupun dia bersendiri karena dia merasa diawasi Allah. Inilah salah satu pendidikan penting dari Ramadan. Ramadan itu mendidik kita senantiasa merasa diawasi Allah. Kalau kita senantiasa merasa diawasi Allah, inilah yang berperan penting menjadikan kita orang bertakwa.
kemudian tidak bertakwa kepada Allah, merasa aman, merasa tenang melakukan maksiat karena dia merasa tidak diawasi Allah. Akhirnya dia lebih takut dengan pengawasan manusia ketimbang pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mata manusia tak ada yang melihatnya, dia pun merasa bebas. Ya, akhirnya dia pun melakukan berbagai macam maksiat. Ini pendidikan pertama dari ibadah Ramadan. Pendidikan kedua dari ibadah Ramadan itu, Ramadan mendidik kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Ya. Para ulama mengatakan salah satu ibadah terikhlas yang kita lakukan itu ibadah puasa. Buktinya apa? Siang hari saat kita berpuasa, lapar, haus, ada nggak keinginan ingin membangga-banggakan puasa kita kepada orang? Nggak ada. Ada nggak kita pengen ria, pengen ujub dengan puasa kita kepada orang lain karena kita berpuasa? Tidak ada. Berbeda dengan sholat. Sholat ada bisikan datang pas kita sholat, orang lewat, khusyuk-khusyukin sedikit sholatnya, mana tahu nanti dipuji si fulan. Nah, saat kita sedekah, bisikan juga ada muncul, nampakkan sedikit sedekahmu supaya mereka puji kamu orang dermawan. Tapi saat kita puasa, bisikan itu langsung nggak ada. Maka puasa itu min akhlasil a'mal, termasuk ibadah terikhlas itu puasa. Makanya sampai Allah mengatakan dalam haditsul qudsi, puasa itu kata Allah untukku, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, semua ibadah manusia itu untuk dia kecuali puasa. Puasa itu untukku kata Allah, dan akulah yang memberi ganjaran khusus untuk dia. Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang paling ikhlas. Dan kalau keikhlasan ini senantiasa bisa kita jaga, itulah ruh kepada semua ibadah kita. Ruh semua ibadah kita itu ada pada keikhlasan. Maka orang yang beribadah tidak ikhlas, kan jasad bila ruh, seperti jasad yang tak ada ruh. Jasad kita ini kalau tak ada ruh, alamatnya apa? Mati. Ibadah yang tidak ada ruhnya, keikhlasan, ibadah itu mati, gak ada nilainya. Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, orang yang ikhlas itu syaitan pun gak bisa mengganggu dia. Setelah Allah melaknat iblis, apa kata iblis kepada Allah Ta'ala? La uqwiyannahum ajma'in. Iblis bersumpah di hadapan Allah, aku akan sesatkan semua keturunan Adam. Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka orang yang ikhlas itu gak bisa diganggu syaitan. Yang mudah diganggu syaitan itu orang yang tak ikhlas. Orang yang ikhlas gak bisa, syaitan gak bisa masuk mengganggu. Ini pendidikan kedua dari Ramadan. Pendidikan ketiga dari puasa Ramadan, Ramadan menyadarkan kita ternyata yang kita butuhkan dalam hidup ini gak banyak-banyak amat. Ada orang pontang-panting sepanjang tahun, berangkat pagi balik petang. Pas ditanya, kenapa sibuk sekali Pak? Jawaban dia cari makan. Ya, jawaban dia cari makan. Seolah-olah banyak sekali kebutuhan makan. Ramadan ini mendidik kita, ternyata yang kita butuhkan dalam hidup ini gak banyak-banyak amat. Sahur, ada yang nambah makan saat sahur? Jarang lah. Bahkan rata-rata kita kalau sahur, porsi makan sahur kita itu setengah dari porsi kita biasa makan. Iya kan? Saat berbuka puasa juga begitu. Seleranya tinggi sebelum buka puasa saja.
Pas setelah berbuka, kita minum air 1 gelas, kita makan beberapa biji kurma, rasanya kok udah kayak cukup begitu. Nanti makan dikit udah cukup begitu. Ternyata tidak banyak yang kita butuhkan dalam hidup ini. Gak terlalu banyak. Maka gak usah terlalu stres gara-gara cari makan. Ada orang sampai gak sholat, gak datang ke masjid, tidak ibadah, tidak ikut kajian gara-gara apa? Cari makan. Padahal yang kita makan itu dikit, gak banyak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anakmu membuatmu lalai daripada ibadah kepada Allah. Ya. Jadi Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang qanaah. Ya, Ramadan mendidik kita menjadi orang qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup dengan setiap pemberian Allah. Karena memang tidak terlalu banyak kebutuhan makan dan minum kita dalam hidup. Maka gak usah stres soal itu. Dan qanaah itu salah satu sifat permata yang dimiliki manusia. Manusia kalau punya sifat qanaah, insya Allah hidupnya baik. Tapi kalau tak ada sifat qanaah, sebanyak apapun harta dia akan berperilaku buruk. Buktinya apa? Lihat para pencuri kelas kakap itu. Pencuri kelas kakap itu gak ada yang miskin. Kalau yang nyuri kabel, itu miskin biasanya. Yang nyuri gas LPG biasanya miskin tuh. Sudah miskin tambah narkoba biasanya. Tambah judi online biasanya. Tapi yang mencuri 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, sekian triliun, itu gak ada orang miskin itu. Itu semua orang yang sudah kaya raya. Kenapa dia mencuri? Tidak punya sifat qanaah. Tak merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Kata orang kekayaan dia ada cukup 7 turunan, dia mau tambah untuk 7 turunan lagi. Kenapa? Tak punya sifat qanaah. Ramadan itu mendidik kita untuk punya sifat qanaah. Yang keberapa lagi? Yang keempat. Berarti mencatat ini. Saya sudah lupa yang keberapa. Yang keempat, Ramadan ini mendidik kita punya jiwa empati, peduli dengan orang, terutama mereka yang nasibnya tak sebaik kita. Bagaimana Ramadan mendidik kita punya empati, kepedulian kepada orang? Saat bulan Ramadan ini siang kita merasa lapar yang luar biasa. Itu menyadarkan kita ternyata itulah yang dirasakan saudara-saudara kita yang miskin. Sepanjang tahun itulah yang mereka rasakan. Menahan lapar yang luar biasa sepanjang hari. Kita ini kadang-kadang jadi peduli dengan orang kalau kita merasakan apa yang dia rasakan. Maka Ramadan ini mendidik kita untuk peduli kepada orang lain. Maka ada hadis Nabi mengatakan, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah terbaik itu sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini jangan sampai tak sedekah. Dan sebisa mungkin lebihkan sedekah kita di Ramadan ini ketimbang bulan-bulan yang lain. Karena Nabi SAW sebut tidak ada waktu terbaik bersedekah selain bulan Ramadan ini. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah itu orang yang sangat pemurah. Tidak ada yang lebih pemurah selain Rasulullah. Tapi kata Abdullah bin Abbas, di bulan Ramadan Rasulullah lebih murah lagi ketimbang bulan-bulan yang lain. Jadi bulan Ramadan infak Nabi, sedekah Nabi itu jor-joran. Kenapa? Karena waktu terbaik bersedekah di bulan suci Ramadan. Dan Ramadan memang mendidik kita untuk mempunyai sifat peduli, empati dengan orang lain, terutama mereka orang-orang miskin, orang-orang yang susah. Kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan sepanjang tahun. Dan salah satu modal terpenting menjadi orang bertakwa itu punya kepedulian sosial. Makanya Nabi sebut di dalam hadis,
tidak beriman salah seorang kamu yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Kita punya tetangga orang miskin, kita makan enak, perut kita kenyang, kita biarkan dia lapar. Kata Nabi, kita orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena tak punya empati. Ramadan mendidik kita untuk punya empati, kepedulian terhadap sesama. Yang kelima, Ramadan mendidik kita untuk lebih menjaga lisan. Ya, Ramadan mendidik kita untuk menjaga lisan. Maka saat kita berpuasa, yang ditahan bukan cuma makan minum saja, tapi termasuk lisan. Maka Nabi SAW sebut di dalam hadis, siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur. Qaulaz zur ini kata-kata yang jorok, kata-kata yang kasar, kata-kata yang manipulatif. Siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur ini, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk memberi ganjaran, karena dia sudah pernah lapar dan dahaga. Tidak ada. Allah tidak beri ganjaran apapun kepada dia. Maka Ramadan ini mendidik kita untuk lebih menjaga lisan. Nabi sebut di dalam hadis, ada dua sebab utama orang masuk neraka. Yang pertama lisannya, yang kedua kemaluannya. Kalau lisan ini kita jaga, artinya setengah pintu neraka sudah tertutup daripada kita. Ya, baik. Yang terakhir, pendidikan dari ibadah Ramadan ini. Ramadan mendidik kita supaya lebih pandai mengendalikan emosi. Ya. Maka Nabi SAW sebut di dalam hadis, fa in sabahu ahadun. Kalau kita sedang puasa, kita nggak boleh marah-marah. Ya, nggak boleh marah-marah. Kata Nabi, fa in sabahu ahadun. Kalau ada seseorang yang mencaci maki kamu, dia pancing-pancing kita. Apa kata Nabi jawaban kita? Gak usah diladenin, gak usah diladenin sebagaimana yang dia perbuat kepada kita. Cukup jawab kepada dia, inni shaim, saya sedang puasa. Jadi Ramadan itu mendidik kita lebih bijak mengendalikan emosi. Ada orang justru saat Ramadan emosinya makin memuncak. Kenapa? Perutnya lapar. Padahal sebetulnya Ramadan itu mendidik kita supaya lebih bisa mengendalikan emosi. Dan mengendalikan emosi itu sama dengan kita mengendalikan diri dari dosa. Suatu ketika datang sahabat kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang membuatku masuk surga selamat dari neraka. Lalu kata Nabi, la taqda, jangan kau marah. Sahabat ini seolah tak percaya. Dia tanya lagi, Nabi jawab, la taghdab, jangan kau marah. Sampai berulang kali, terakhir Nabi sebut, la taghdab wa lakal jannah, jangan kau marah, kau masuk surga. Kenapa? Para ulama mengatakan, karena sifat marah itu pintu gerbangnya maksiat. Makanya kalau orang marah, gak ada yang benar yang keluar dari diri dia. Ucapannya gak benar, perbuatannya gak benar, kesimpulannya gak benar, tindakannya gak benar, semua maksiat. Maka siapa yang bisa mengendalikan emosinya, itu artinya dia bisa mengendalikan diri dia dari banyak pintu-pintu kemaksiatan. Itu saja kajian kita pada malam ini. Selanjutnya betulnya ada puisi, tapi hadiahnya tak nampak saja. Nanti saya kasih pertanyaan, dia minta aja. Baik, amplopnya ada dua, satu untuk putra, satu untuk putri. Jadi tak mungkin dapat semua. Jadi ada dua pertanyaan. Siap-siap adik-adik, ibu-ibu tak boleh menjawab, apalagi bapak-bapak. Adik-adik sekalian, pertanyaan pertama ini untuk putra dulu. Yang untuk putra, yang putri tenang di belakang. Yang untuk putra, pertanyaannya adalah
ceramah Ustaz tadi. Yang pakai di bawah. Pendidikan dan ibadah Ramadan. Mantap, bagus. Silakan. Oke. Pertanyaan kedua untuk Putri. Ya. Sebutkan 3 dari pendidikan ibadah Ramadan. Apa itu satu kata? Sebutkan 3. Tadi Ustaz sebut beberapa. Sebutkan 3. Ramadan mendidik kita menjaga lisan. Ya. Ramadan mendidik kita ikhlas. Ramadan menyadarkan kita di dunia banyak amal. Ya, boleh. Silakan. Oke, baik. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi penerus kita, menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ya, sadar tak sadar kita Bapak Ibu sekalian, generasi kita orang-orang tua sekarang ini tinggal beberapa tahun saja lagi. Yang akan menghidupkan masjid kita ini nanti ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu bimbing mereka, jaga mereka, tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salihah insyaallah ta'ala. Baik, itu saja kajian kita pada malam ini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.